Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Ibu untuk sama-sama membahas mengenai materi IPA kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai materi fungsi jaringan pada tumbuhan. Jangan lupa siapkan catatanmu dan simak baik-baik video berikut ini ya.
akar monokotil dengan akar dikotil. Tampak luar atau secara morfologi, akar monokotil itu termasuk akar serabut, sedangkan akar dikotil termasuk akar tunggang. Lalu secara anatomi atau bagian dalam, perbedaannya terletak pada silinder pusat dari kedua akar. Kalau pada akar monokotil, kita lihat silinder pusatnya, lalu pada akar dikotil. Baik, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama epidermis. Epidermis pada akar monokotil maupun dikotil itu sama, merupakan bagian terluar yang melindungi bagian akar. Lalu jaringan yang kedua ada korteks. Korteks ini merupakan bagian terluas dari akar monokotil dan akar dikotil. Sama, tidak ada perbedaan. Lalu ada bagian endodermis, ini adalah bagian pelindung untuk melindungi silinder pusat. Nah, perbedaan terletak pada silinder pusat dari akar monokotil dan akar dikotil. Silinder pusat dari akar monokotil ini didominasi oleh keberadaan xilem di tengah-tengah, dan di sela-sela xilem ini ada floem. Xilem lebih utama ya, lebih besar daripada floem. Lalu kalau pada akar dikotil, antara xilem dan floem ini letaknya berselang-seling. Memang sama, xilem juga lebih besar dibandingkan floem di akar dikotil. Ada selang-seling antara xilem, floem, dan seterusnya membentuk satu buah lingkaran. Lalu kalau pada silinder pusat akar dikotil itu terdapat bagian inti atau bagian dalam. Sedangkan pada monokotil, karena di bagian dalamnya didominasi oleh xilem, tidak terdapat bagian inti. Perbandingan struktur anatomi batang monokotil dengan batang dikotil. Paling luar, bagian batang monokotil maupun batang dikotil terdapat jaringan epidermis. Lalu bagian dalamnya merupakan jaringan dasar atau parenkim. Nah, langsung terlihat perbedaannya. Kita lihat kalau pada monokotil, jaringan dasarnya tidak terlihat jelas mana yang bagian korteks, mana yang bagian dari empulur. Kenapa? Karena kalau pada monokotil ini berkas pembuluh antara xilem dan floemnya tersebar. Kalau pada tumbuhan dikotil ini lebih teratur. Kenapa teratur? Karena pada tumbuhan dikotil batangnya memiliki kambium yang ke arah luar akan membentuk floem, lalu ke arah dalam akan membentuk xilem. Jadi berkas pembuluhnya lebih teratur, terlihat jelas membedakan antara mana bagian korteks, mana bagian empulur. Lalu tadi sudah dijelaskan sedikit ya bahwa pada batang monokotil jaringan pembuluh atau berkas pembuluhnya tersebar. Antara xilem dan floem tetap berdampingan tetapi tersebar di dalam batang monokotil. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Pada batang dikotil biasanya terjadi pertumbuhan sekunder selain pertumbuhan primer atau pertumbuhan ke atas dan ke bawah. Terjadi pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan melebar. Ini terjadi karena adanya aktivitas dari kambium vaskuler yang ini ya, yang memisahkan antara xilem dan floem. Ini tahun pertama misalnya nih, kambium vaskuler pertumbuhan yang pertama. Nah, makanya kita bisa mengenal yang namanya lingkaran tahun. Misalnya tahun pertama ini kambium vaskuler, xilem dan floem. Lalu tahun kedua, tahun ketiga dan berikutnya ini pertumbuhan dari kambium vaskuler. Nah, ini yang namanya lingkaran tahun, ada garis gelap dan terang. Ini tergantung dari musim panas dan musim hujan. Ketika musim hujan letaknya agak berjauhan jadi agak terang, sedangkan ketika musim kering atau panas letaknya agak berdekatan. Nah, ini yang namanya lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun itu terjadi hanya pada batang dikotil karena ada kambium pada batang dikotil. Struktur anatomi daun, kita bisa lihat yang paling atas itu adalah lapisan kutikula. Lapisan kutikula ini merupakan lapisan lilin yang melindungi daun dari penguapan. Lalu di atas lapisan kutikula ini tergantung modifikasi dari daun yang bersangkutan, apakah akan menjadi sisik, akan menjadi rambut, atau akan menjadi duri. Lalu di bawah kutikula kita bisa temukan ada epidermis atas. Biasanya tersusun sangat rapat ya, merupakan lapisan yang melindungi bagian daun, bagian dalam daun.
Lalu di bawahnya kita bisa lihat ada jaringan yang berdiri tegak, ini seperti tiang atau seperti pagar. Ini namanya jaringan palisade atau disebut juga jaringan pagar atau juga jaringan tiang. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis karena di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Lalu di bawah dari jaringan palisade atau jaringan tiang ini terdapat jaringan spons atau ada juga yang menyebutnya jaringan bunga karang. Sel-selnya terletak tidak terlalu beraturan dan agak renggang, tapi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, bagian palisade dan spons ini disebut sebagai jaringan yang menyusun mesofil daun atau daging daun. Pada pertulangan daun yang muncul pada mesofil daun terdapat jaringan pembuluh berupa xilem dan floem. Tentu xilem ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyalurkan air dan garam mineral ke daun, sedangkan floem fungsinya untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Di bawah mesofil daun kita bisa lihat ada epidermis bawah. Epidermis bawah banyak yang termodifikasi menjadi stoma atau stomata dalam bentuk jamak, itu mulut daun. Stomata ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida, baik selama proses respirasi maupun juga proses fotosintesis. Dan stomata ini biasanya terletak lebih banyak pada bagian bawah daun dibandingkan dengan bagian atas daun. Kenapa? Karena stomata itu harus terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Kalau di atas terpapar terlalu banyak, nanti stomatanya bisa mengering dan daun akan kekurangan cairan. Sedangkan kalau di bawah ini stomatanya bisa terlindungi oleh daun. Nah, stomata merupakan modifikasi dari epidermis bawah. Lalu ini adalah contoh dari anatomi daun dikotil. Pada daun monokotil perbedaannya terletak pada pertulangan daunnya, tentu saja letak xilem dan floem, juga pada tidak adanya diferensiasi pada mesofil daun, jadi tidak terbagi menjadi jaringan palisade maupun jaringan spons.